Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 Teori Sastra yang akan menjelaskan materi pada pagi hari ini dengan tema Teori Semiotika dan Feminisme Sastra. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan materi pada pagi hari ini, saya selaku moderator izin memperkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama ada Ayu Noviani dengan NPM 2020-21-500-170. Dan yang kedua ada saya Vita Iyah dengan NPM 2020-21-500-161. Dan yang ketiga ada Marliana Mutiara Yasmin dengan NPM 2020-21-500-135. Dan yang terakhir ada Wulan Tamara dengan NPM 2020-21-500-182. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ayu Noviani dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Marliana Mutiara Yasmin dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Wulan Tamara dan kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunoviani dengan NPM 2020-21500170. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang semiotika. Pengertian semiotika. Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda yang lahir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ilmu semiotika baru berkembang pada pertengahan abad ke-20. Walau pada akhir abad ke-20 sudah banyak berkembang teori baru dalam penelitian sastra seperti sosiologi sastra, teori dan kritik feminisme, dekonstruksi, tetapi semiotika masih menduduki posisi dominan dalam penelitian sastra. Dalam hal ini, metode dan teori semiotika tidak dapat dipisahkan dengan teori strukturalisme seperti yang dikemukakan oleh Yunus 1981 bahwa semiotika adalah lanjutan dari strukturalisme. Untuk materi yang kedua ada teori Peirce dan teori Saussure. Teori Peirce mengemukakan triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tanda, objek, dan interpreter. Menurut Peirce, tanda merupakan sesuatu berbentuk fisik dan dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk tanda itu sendiri. Tanda juga merupakan simbol, icon, dan indeks. Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Interpretan atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu. Hal yang terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. Selanjutnya ada teori Saussure. Menurut Saussure, tanda terdiri dari bunyi-bunyian dengan gambar, disebut signal word atau penanda, dan konsep dari bunyi-bunyian dan gambar disebut signal word. Seseorang berkomunikasi menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut referent. Saussure memaknai objek sebagai referent dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Contoh, ketika orang menyebut kata anjing, signal word, dengan nada mengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kesialan, signal word. Begitulah, menurut Saussure, signal word dan signal word merupakan kesatuan tak dapat dipisahkan seperti dua sisi dari sehelai kertas. Sobur 2006. Selanjutnya adalah teori Barthes.
Roland Barthes adalah penerus dari pemikiran Saussure. Saussure sendiri tertarik pada cara kompleks membentukkan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada situasi yang berbeda. Roland Barthes meneruskan pemikirannya dengan menekankan interaksi antara teks dengan penggalan personal atau kultural penggunanya. Interaksi antara konvensi dan teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan order of signification, mencakup denotasi dan konotasi. Disinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes, meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah signifier, signified yang diusul Saussure. Selanjutnya adalah feminisme. Teori feminisme merupakan cerminan realitas sosial patriarki. Berawal dari gejolak para perempuan yang tertindas oleh sistem sosial patriarki, teori feminisme ini tidak berdiri sendiri dalam satu aliran, melainkan terdiri dari beberapa aliran seperti aliran liberalis, marxis, sosialis, eksistensialis, psikoanalitik, radikal, postmodern, dan lainnya. Tokoh-tokoh terkemuka dalam teori ini adalah Luce Irigaray, Julia Kristeva, Donna Haraway, Virginia Woolf, Helena Clausius, dan Kate. Adanya teori ini memunculkan lebih banyak sastrawati maupun wanita yang telah membuat karya sastra dengan menggunakan identitas laki-laki dan mulai berani menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Teori ini erat kaitannya dengan gender. Feminisme dikaitkan dengan emansipasi, gerakan kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pada akhir abad ke-20, khususnya di Barat, feminisme merupakan salah satu gejala yang sangat penting. Di Indonesia, emansipasi mulai diperlihatkan sejak Repelita III ditandai dengan pengangkatan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Secara akademis ditandai dengan dibukanya program studi kajian wanita di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Sedangkan dalam sastra sudah diperhatikan sejak tahun 1920-an ditandai dengan hadirnya novel-novel balai pustaka dengan mengemukakan masalah seperti kawin paksa yang kemudian dilanjutkan pada periode 1930-an yang diawali dengan layar terkembang karangan Sultan Akhir Ali Syabana dengan tidak melupakan jasa-jasa kepeloporan R.A. Kartini. Adapun masuk ke teori feminis ke Indonesia dibawa oleh Attio, yaitu seorang pakar sastra dan budaya Indonesia yang berasal dari Belanda dan kaitannya dengan sastra. Bidang studi yang relevan diantaranya adalah tradisi literer perempuan, ciri-ciri khas bahasa perempuan, tokoh-tokoh perempuan, novel populer dan perempuan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan kajian budaya, permasalahan perempuan lebih banyak berkaitan dengan kesetaraan gender atau emansipasi. Dengan rekonstruksi sistem penilaian karya sastra yang biasanya hanya dilihat dari sudut pandang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Tamara dengan NPM 2020-21-50182. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh feminisme. Tokoh-tokoh feminisme ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Luce Irigaray, yang kedua ada Julia Kristeva, yang ketiga ada Helen Chicksoos, yang keempat ada Donna Haraway, yang kelima ada Virginia Woolf, dan yang terakhir ada Kate Millett. Nama Luce Irigaray. Luce Irigaray lahir pada tanggal 3 Mei 1900 di Belgia. Ia merupakan salah satu tokoh feminis yang terkenal dengan mengemukakan argumentasinya dengan menolak pendapat Freud dan Lacan yang menganggap bahwa perempuan ialah makhluk yang real, makhluk simbolik, dan makhluk imajiner bagi kaum pria. Irigaray sendiri memusatkan perhatiannya pada schizofrenia yang dianggap sebagai bahasa pribadi atau dialek yang difokuskan pada tatanan simbolik. Yang kedua ada Julia Kristeva. Julia Kristeva lahir di Bulgaria pada tanggal 24 Juni 1941. Ia memunculkan feminisme melalui tampilan teks sebagai materialis produksi yang merupakan dekonstruksi hegemoni budaya Barat. Salah satu konsepnya yang paling terkenal yaitu semanilisis, metode yang memusatkan perhatian bukan semata-mata pada fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi, melainkan juga pada material bahasa seperti suara, irama, dan ciri-ciri grafis. Ke Helen Chicksoos. Helen Chicksoos merupakan perempuan kelahiran 15 Juni 1937. Ia adalah seorang novelis,
penulis drama sekaligus kritikus feminis. Pusat perhatiannya terhadap feminisme ada dua macam, yaitu hegemoni oposisi Bridner dalam kebudayaan barat dan praktik penulisan feminisme yang dikaitkan dengan tubuh. Yang keempat ada Donna Haraway. Donna Haraway memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai feminisme. Salah satu aspek yang dikemukakannya adalah kegairahannya dalam mendukung dan memanfaatkan proyek teknologi modern, yaitu cyborg, meskipun berdampak negatif, tetapi demi tercapainya redefinisi gender sebagai penciptaan ulang terhadap perempuan, maka cyborg dianggap sebagai salah satu cara untuk memperjuangkan keselarasan gender. Kelima ada Virginia Woolf. Virginia Woolf yang lahir di London pada tahun 1882 telah mengakhiri hidupnya dengan tragis pada tahun 1941. Sepanjang karirnya, puluhan karya Woolf melampaui harapan hidupnya. Woolf kemudian menjadi anggota integrasi grup Bloomsbury, di mana kelompok tersebut ialah kelompok intelektual dan seniman kontemporer terkemuka. Pada masanya menentang diskriminasi gender, mendukung manusia dan perempuan untuk bebas berekspresi, serta Woolf kerap bereksperimen dengan sudut pandang dan dapat menceritakan banyak karakter di satu novel. Karya Woolf dikenal mengangkat kisah dengan emosi yang kompleks, yang menjelaskan peristiwa yang terlihat biasa saja secara detail lewat novelnya mendunia yang berjudul Miss Dalloway pada tahun 1925 dan To the Lighthouse pada 1927. Dan yang terakhir ada Kate Millett. Kate Millett adalah seorang penulis feminis, aktivis gerakan perempuan dan pematung asal Amerika Serikat. Ia dikenal lewat karya besarnya yang berjudul Sexual Politics, buku yang sangat revolusioner pada era 1970-an. Buku tersebut merupakan karya Millett yang disertai untuk Columbia University. Millett tidak saja menghubungkan opresi perempuan dengan institusi perkawinan dan keluarga, tetapi juga melihat bagaimana heteroseksisme sebagai ideologi telah menyokong kuat sistem patriarkat. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi mengenai teori semiotika dan feminisme. Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Telah lahir pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Namun, ilmu tentang semiotika baru berkembang pada pertengahan abad ke-20. Perannya sebagai salah satu metode penelitian berkomunikasi yang paling interpretatif dalam menganalisis teks, dan keberhasilan atau kegagalannya menjadi sebuah metode yang bersandar pada seberapa baik peneliti mampu mengartikulasikan kasus yang mereka kaji. Ada 3 teori menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori Rice. Yang kedua, teori Saussure. Dan ketiga, teori Barthes. Sedangkan teori feminisme adalah alat kaum wanita untuk memperjuangkan haknya yang erat kaitannya dengan konflik ras, khususnya gender. Dan saat ini, pemikiran feminis sudah banyak diterima dan didukung baik oleh kalangan perempuan atau laki-laki. Dukungan ini terlihat melalui penerimaan masyarakat terhadap kaum perempuan di bidang pekerjaan yang didominasi oleh kaum laki-laki melalui tulisan dan media. Baiklah, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.